Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Devi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa acara ini dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana Deb? www.anugerah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa rupanya gereja ini mempunyai peran yang sangat besar buat kita orang percaya. Betul Deb ya? Ya. Karena di dalam gereja kita dapat diisi oleh firman Tuhan, kita dapat dimentorkan, orang sakit disembuhkan, orang yang luka batin dapat dipulihkan kehidupannya. Nah, rupanya di Indonesia kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang hidup dalam taraf kemiskinan, demikian pula gereja-gereja yang ada. Ada yang rusak gedungnya, ya. Kemudian sehingga mereka mungkin juga bangunan sudah usur dan mereka tidak bisa memperbaiki. Betul Deb ya? Betul. Karena itu Anugerah Ministries mempunyai suatu program yang khusus yang bernama Church Makeover untuk membantu gereja-gereja tersebut yang ada di pinggiran kota ataupun di pelosok-pelosok Indonesia. Ya. Hari ini kita akan membahas Church Makeover bagian yang ke-26. Wow, dahsyat sekali ya. Selama hampir 8 tahun ini kami melakukan suatu pelayanan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pemirsa sekalian, pada kali ini Church Makeover ke-26 ini di mana lokasinya? Ya, tepatnya di sebuah gereja yang bernama GPT Petra Manganitu ya, yang terletak di Sulawesi Utara. Kami akan menampilkan gembala sidangnya yaitu Pendeta Stefanus Faihusi Sebua. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa acara ini kami berharap akan memberikan inspirasi buat Anda dan juga akan memberikan kekuatan dan menaikkan iman Anda. Percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan Dia sedang menyertai Anda. Okay? Yes. Nah pemirsa, sebelum kita tampilkan bincang-bincang kita, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendeta Stefanus Faihusi Sebua memulai perintisan pelayanan pada tahun 1997 di daerah Sangihe. Setelah berdoa dan berpuasa selama 2 tahun, akhirnya ia pindah ke Manganitu. Pada tahun 2000, Pendeta Stefanus Faihusi Sebua mulai merintis GPT Petra Manganitu yang akhirnya dibangun pada tahun 2001. Dengan jemaat yang sederhana dan dimulai dari beberapa keluarga serta tanah hibah, akhirnya berdirilah GPT Petra Manganitu. Bersama istri serta putrinya, Pendeta Stefanus Faihusi Sebua melayani Tuhan dengan setia. Dalam kesederhanaannya sebagai gembala dari GPT Petra Manganitu, Pendeta Stefanus memiliki kerinduan untuk membangun gereja yang lebih baik karena kondisi bangunan gereja yang saat ini masih dalam keadaan yang belum layak. Saya asal orang Nias, Ibu. Oh, jauh banget Pak. Nias itu kan dari Nias sampai ke Sangir. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Church Makeover bagian yang ke-26 di Good News Program. Di studio telah hadir gembala sidang dari GPT Petra Manganitu, yaitu Bapak Pendeta Stefanus Sebua. Shalom Pak. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Selamat datang di Jakarta Pak. Ya, terima kasih. Dan juga Bapak pernah nonton acara Good News sebelumnya? Sudah Pak, sering. Sering ya, puji Tuhan. Bagaimana pendapat Bapak tentang acara ini kalau dari masyarakat setempat mungkin selama ini? Kalau acara ini sangat memberkati terutama gereja-gereja dan masyarakat, terutama setiap ada acara itu kan ada pemberitaan firman Tuhan, terapi pengajaran, sehingga banyak orang yang
diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai ke Manganitu loh, Dep. Manganitu itu lokasinya di mana sih Pak? Ceritakan kepada para pemirsa sekalian. Oh iya. Kalau Manganitu itu adalah salah satu kota kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe ini terletak di sebelah utara Sulawesi Utara. Jadi Manado naik lagi ke atas. Iya, dari Berarti Manado. dekat Filipina dong. Iya Pak, dekat Filipina di Oke. sana. Terus kemudian? Nah, dari Manado harus naik kapal menempuh 10 jam Pak. Wow. Iya. Wow. Kapal Kapal besar atau kapal kecil? Kapal sedang. Kapal feri. Iya, Oh, kapal ferry. ya. Dari penyeberangan. Kemudian tapi bisa naik pesawat juga dong. Bisa Pak. Dengan Dari Manado terbang ke Tahuna. ya dari Manado terbang ke Naha. Di sana ada nama bandara Naha. Oke. Ya, Berapa lama itu terbang? 45 menit. 45 menit. Iya. Terus kemudian kalau ke gereja Bapak berapa lama tuh? Kalau dari bandara ke Manganitu 1 jam. 1 jam. Ya, 1 Oke, jam good, dengan good. naik ojek, bisa juga naik angkutan umum. Good, good. Pak Stefanus mau berkenalan dulu dengan Bapak, bisa diberitahukan tentang latar belakang Bapak, juga mungkin keluarga. Ya. Puji Tuhan, kalau nama saya lengkapnya Pendeta Stefanus Zebua, dengan kemurahan Tuhan mendapat panggilan melayani di Kepulauan Sangihe. Saya asal orang Nias, Ibu. Oh, Jauh banget Pak. Nias itu kan dari di ujung Nias barat sampai ke Sangir. Indonesia sampai ke ujung ini apa ya? Tengah-tengah utara lagi gitu. Kok bisa Iya. sampai ke sana gimana ceritanya? Dari utara ke utara ini, Pak. Dari utara ke utara gitu. Ya, sebenarnya tidak ada rencana mau ke sana, cuma saat itu sekitar tahun habis pendidikan sekolah Alkitab di gereja kami di Surabaya, saya dipanggil untuk menjadi pengerja di salah satu gereja di Kota Manado. Ya. Setelah 2 tahun, saya bergumul, Tuhan, saya mau melayani. Ya, saya tidak mau bergantung kepada gembala di mana setiap minggunya, setiap bulannya ditanggung oleh gembala setempat. Ya. Ya, kapan saya bisa mandiri? Ya, saat itu selama 2 tahun, pada tahun 1997 saya berdoa Pak, saya berdoa berpuasa. Saya bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Memang sebelumnya saya sudah menjadi gembala di daerah saya di Pulau Nias. Ya. Ya. Dan akhirnya suatu saya berdoa, Tuhan memberikan saya satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 16 ya. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, saat itu hati saya tertuju di Sangir. Ya, Kenapa? di Sangir. Ya, pas di Sangir saat itu tidak ada organisasi di Sangir di Kepulauan Besar itu tidak ada organisasi kami di sana. Oh, oke. Ya, terus di sana juga ada beberapa anggota sidang jemaat yang dari GPT Kota Makassar. Ya, mereka kembali ke kampung mereka, tidak ada yang menggembalakan di sana. Jadi istilahnya diperlukan gereja baru dari sinode yang ditanam di sana. Iya. Dan Jadi Bapak di sana. tahun berapa Bapak pertama kali merintis gereja GPT di Manganitu ini? Sebelumnya kalau di Manganitu Ibu tahun 2000. 2000. Waktu itu sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Tapi awalnya saya sampai di Sangir itu tahun 1997 tanggal 12 Agustus. Saat itu saya mulai pelayanan kepada satu keluarga, baru dengan beberapa bulan bertambah lagi 2 keluarga. Ya, baru beberapa tahun bertambah lagi sampai 6 keluarga, sehingga terkumpul saat itu kami di rumah semua anak-anak sekitar 30 orang. Oh, oke. Iya. Waktu itu sudah menikah belum Bapak? Belum menikah. Tetapi sekarang sudah menikah dong? Sudah menikah. Ya. Istri dan anak-anak bisa ceritakan sedikit? Ya, dengan kemurahan Tuhan saya menikah dengan orang Sangir asli. Namanya Ya. siapa? Nama istri saya Ibu Lani Marlene Manabung. Kemudian dikaruniai Tuhan berapa dengan orang? kemurahan Tuhan kami dikaruniai seorang putri, namanya Presi Esther Zebua. Baru satu? Baru satu. Usianya berapa sekarang Esther?
10 tahun Pak. 10 Nanti tahun. Bulan Januari ini kelas 5 SD. Dan saya dengar pada saat kemudian Bapak mau membangun gedung gereja, ini tanah adalah pemberian ya dari jemaat. Tanah ini pemberian dari kami keluarga. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, setiap daripada kita, Tuhan sudah berikan panggilan, dan rupanya Tuhan memberikan suatu panggilan yang luar biasa kepada hamba Tuhan ini. Dan panggilan itu perlu diselesaikan, dituntaskan dengan baik. Bagaimana dengan Anda? Ya, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang perlu Anda hubungi apabila Anda punya pergumulan dalam kehidupan. Kami akan berdoa buat Anda, dan tim doa akan siap membantu Anda. Doa orang benar, besar kuasanya. Hanya di Good News Program. Kemudian yang paling mengenaskan sekali sampingnya itu kayak perkampungan kumuh ya, itu pastori beliau. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam Church Makeover atau CMO ke-26. Bersama dengan kami hadir pula seorang staf koordinator lapangan daripada Anugerah Ministries, yaitu Saudara Alders Daniel Panembaran. Ini asli orang Sangir loh. Dari Sangir ke Sangir ini. Iya. Iya kan? Anyway Pak, Lanjut ke ya Pak berbicara Stefanus, tentang ya. pelayanan Bapak. Jadi pelayanan tadi dirintis tahun berapa katanya nih? 1997, tapi mulai bangun gedung gereja 2001 ya Pak? Iya, 2001. Nah, selama 14 tahun, jadi 2001 sampai 2015, itu bagaimana keadaan waktu membangun gereja? Ya, memang pada saat kami membangun gereja itu kami mulai apa adanya. Ya, apa adanya. Mana kami mulai dari fondasi, ya dengan berjalan dengan waktu begitu cepat bagi kami, ya di mana sudah sampai pada tahun 2014. Saat itu saya berdoa, ya karena sebelumnya pada saat membangun gereja ini ada juga hati kecil bisa mengharapkan uluran-uluran tangan orang-orang. Emang kenapa kok perlu diulurin tangan atau dibantu? Ini kenapa? Bapak bisa cerita enggak kondisi kesukaran apa yang sering kali dihadapi di sana? Ya kesukaran di sana Pak, terutama dalam hal membangun itu, dana. Bisa cerita kondisinya bagaimana? Karena kami membangun ini ya pertama-tama memerlukan banyak biaya yang begitu besar terus dan kemudian? memerlukan tenaga, sebab di saat kami mengerjakan pekerjaan di lokasi kami sekarang ini sehingga 2 kali lipat karena memakan waktu. Ini jarak yang jauh dari kota besar. Ya, jaraknya karena jauh dari pusat distribusi. yang besar, Ya, di mana material diangkut lagi. Pekerjaan jemaat Bapak kebanyakan apa? Tukang, petani dan pedagang kecil. Pernah nggak ngalami masa sukar selama 14 tahun Bapak mengembalakan? Pernah Pak. Bisa cerita hal tersukar apa yang pernah Bapak rasakan dalam pelayanan itu? Hal yang saya rasakan dalam pelayanan, ya pertama-tama kami pernah mengalami pada saat kami mulai merintis pelayanan, di mana seolah-olah tidak ada harapan Pak. Maksudnya apa? Ya, pokoknya dalam hal segi ekonomi. Pernah saat itu kami suami istri memang
habis sama sekali. Ya. Nggak punya uang? Tidak punya uang. Kami tidak bercerita kepada jemaat. Ya, dengan kemurahan Tuhan saat itu kami berdoa. Saya bilang biarlah apa kehendak Tuhan terjadi dan pasti Tuhan menolong kita. Ya, saat itu dimana pas pagi-pagi, ya yang Tuhan pakai bukan jemaat, ada tetangga bawa pisang, Pak. Pisang. Ya, kami berdoa dengan kemurahan Tuhan, kami makan pisang. Ya. Pisang apa itu? Pisang sepatu namanya di sana. Pisang sepatu. Iya, pisang sepatu. Dan itu udah puasa pisang berapa hari? Pisang yang ternikmat itu. Udah puasa bukan karena memang mau puasa tapi nggak ada uang untuk beli makanan. Iya. Puasa terpaksa. Iya, puasa terpaksa. Oke. Ya. Dan saat itu kami sukacita walaupun penuh maksudnya kami bisa menangis di hadapan Tuhan. Ya. Habis itu besoknya lalu jemaat mengail banyak ikan. Bawa ikan banyak. Sudah banyak bawa ikan. Jadi diberi ikan oleh jemaat. Akhirnya kami makan ikan dengan pisang. Ya. Ikan dengan pisang, enak Pak? Enak Pak, luar biasa. Pasti ada sambelnya juga nih, ada cabenya juga nih. Ada apa tuh nama rica, ada ricanya juga pasti. Betul. Berikutnya Pak, habis pisang tidak ada lagi. Ini jemaat tidak tahu ini karena kami juga tidak berani kasih tahu. Enggak lah, jemaat kurang sensitif. Dengerin tuh jemaat. Lalu berikutnya apa Pak yang dikirim dari surga Pak? Habis itu sama lagi, ada orang kirim sagu. Ya, kan di sana kan ada sagu. Ya. Saya ini Pak belum pernah makan sagu. Ya, karena itu memang sagu ini makanan pokok Sangir. Tapi saya yang bukan orang Sangir memang tidak pernah makan sagu. Tapi ternyata sagu itu enak. Pada saat itu saya makan sagu, istri saya buat pakai gula. Ya. Ya, pakai gula. Lalu istri saya bilang, oh kalau pakai gula di sini tidak enak, harus pakai sayur. Ya, pakai sayur santan. Plus rica. Ya, rica-ricanya dengan ikannya. Sehingga saat itu istri saya buat sagu dengan sayur santan dengan ikannya. Ya, saya bilang, aduh, enak sekali ini. Wow. Saya juga jadi pengen tahu. penyertaan Tuhan luar biasa ya Pak ya pada saat Bapak setia melayani Tuhan. Nah, mau bertanya sama Aldres sebentar. Bagaimana keadaan gedung gereja mereka pada saat kita pertama kali Anugerah Ministry survei ke sana? Ya, baik. Bu Debbie, Pak Daniel, waktu akhir 2014 kan kita harus membuat list baru untuk Church Makeover 2015. Saya periksa memang ada beberapa proposal. Ini bukan karena orang Sangir ya, bukan ya. Cuman karena saya lihat ini kondisinya memang gak enak di foto ya. Seperti apa? Itu kayak kumuh lah ya. Sampingnya yang paling utama. Kalau gereja sih udah ada memang, cuman catnya belum. Botolnya juga masih berantakan ya. Nggak ada keramiknya nggak ada sama sekali. Nggak ada plafonnya nggak ada gitu. Kemudian yang paling mengenaskan sekali sampingnya itu kayak perkampungan kumuh ya, itu pastori beliau. Dan saya pikir, saya telepon bagaimana kondisinya. Masih seperti yang di foto, sedikit perkembangan Pak. Nanti Bapak lihat kalau misalnya Bapak ke sini. Nah akhirnya pas saya lihat ke sana memang ya nggak enak dilihat lah. Nah anyway Pak, pada waktu sebelum kami menghubungi Bapak, emang Bapak doanya seperti apa gitu? Mungkin ada orang-orang yang ingin tahu rahasianya gitu. Iya, sebelum dari Anugerah Ministry menghubungi kami suami istri dan beberapa jemaat saya umumkan begini. Sekarang kita harus putuskan pengharapan lagi untuk bergantung kepada tangan manusia. Udah lelah nih, capek ya. Udah hampir putus asa gitu. Iya, bukan lelah dan bukan putus asa, Pak. Maksudnya tidak mau bergantung sama manusia lagi. Sudah tidak mau bergantung kepada manusia lagi. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya sejak saya itu kami lega, Pak. Sebelumnya pikiran saya begitu capek. 14 tahun berdoa. Iya. Wow, Oke. itu capek. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita, Pak, ya pemirsa, mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih keadaan gedung gereja GPT Manganitu sebelum di makeover oleh Anugerah Ministry. Saksikan. Gereja Pantekosta Tabernakel atau GPT Petra Manganitu terletak di Jalan Tabernakel, Desa Mala, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Gedung gereja dengan ukuran 6x8 meter ini belum memiliki keramik pada lantainya. Bahkan gedung tersebut tidak terdapat plafon
pintu serta jendela. Bukan hanya itu, keadaan pastori pun cukup memprihatinkan. Jumlah jemaat saat ini hanya 63 jiwa yang terdiri atas 47 orang dewasa, 6 remaja, dan 10 anak-anak. Mata pencaharian rata-rata jemaat di sana yaitu sebagai petani, buruh bangunan, dan pedagang kecil. Walaupun memiliki kerinduan untuk merenovasi gereja, namun minimnya kondisi ekonomi membuat renovasi gedung terhambat. Kerinduan jemaat GPT Petra Manganitu untuk memiliki bangunan gereja yang layak menggerakkan pendeta Stefanus Feuzi Zebua mengirimkan proposal untuk memasukkan gereja mereka dalam program Church Makeover. Akhirnya, doa dan usaha mereka membuahkan hasil. Setelah tim Anugerah Ministries melakukan survei, terpilihlah Gereja Pantekosta Tabernakel atau GPT Petra Manganitu sebagai proyek CMO yang ke-26. Sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.
ada Bipro Band. Keren banget ya. Na 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 na. Mau ikutan masuk dalam bandnya? Boleh. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa aja personalnya dalam Bipro Band ini? Ya, sebelumnya saya sebutin dulu arti dari Bipro sendiri. Yes, please. Bipro itu singkatan dari Bethlehem Project. Oh. Bethlehem itu nama gereja kami, GBI Bethlehem. Oh, oke. Dan semua personel kami itu adalah anggota dari tim musik dari GBI Bethlehem. Oh, ya. Oke. Saya kebetulan dipercaya sebagai koordinator dan yang main keyboard itu adalah Aga namanya. Kemudian yang main gitar namanya Neldio. Yang main bass Brian. Sementara yang main drum namanya Despori. Oke. Hari ini membawa CD Stay Positive Life. Nah, bisa diceritakan tentang keterlibatan Bipro di dalam pembuatan CD ini? Ya, keterlibatan kami di dalam album Stay Positive Life ini sebenarnya pergumulan kami sebelumnya. Jadi kita beberapa waktu kita sudah bikin lagu untuk ya menampung kreativitas dari anak-anak inilah ya. Tapi kemudian kita menghadapi suatu hambatan, ternyata tidak ada media untuk kita bisa memperkenalkan lagu ini kepada orang lain. Yes. Nah, kemudian ada kabar baik datang dari teman-teman, dia bilang, ada ajang yang namanya Indie Gospel Positive Life. Jadi kebetulan teman ini ikut season yang pertama dan kemudian ada season yang kedua. Jujur sebenarnya pada waktu kita mau ikut itu sebenarnya sempat deadline-nya sudah mepet sekali, tapi karena kemurahan Tuhan akhirnya ternyata ada perpanjangan dan saya melihat bahwa disitulah Tuhan bekerja untuk memberikan kesempatan kepada kami masing-masing untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat bahwa IGPL ini benar-benar suatu media yang sangat baik untuk anak-anak muda bisa mewujudkan mimpi mereka. Jadi saya lihat ini album kompilasi ya, banyak orang yang menulis lagu-lagu ini. Jadi dikumpulkan gitu. Benar, itu albumnya terdiri dari 15 lagu yang diciptakan oleh semua finalis yang masuk di finalnya IGPL season kedua. Ditambah dengan satu lagu lagi yang diciptakan dan dinyanyikan bersama-sama oleh semua peserta. Jadi various artis lah ini. Various artis. Dan stay positive, hashtag Stay Positive Life ini apa, bisa jelaskan? Ini adalah judul albumnya. Stay Positive Life. Jadi maksudnya adalah supaya masing-masing dari kita tetap hidup secara positif. Bisa mempengaruhi, berdampak kepada orang lain. Harapannya ke depan apa kalau untuk Bipro sendiri? Kami sih bisa berharap pertama sekali album ini benar-benar bisa memberi dampak dulu. Stay positif, jadi biar anak-anak muda, orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu di album ini bisa memiliki kehidupan yang positif. Itu yang pertama dulu. Seandainya Tuhan mengizinkan, tentunya kami juga ingin berkarya lebih jauh lagi. Kami ingin mempermuliakan nama Tuhan lebih jauh lagi. Dan saya lihat teman-teman yang di dalam IGPL 2 pun sama. Mereka masing-masing punya mimpi. Dan sebagian dari mimpi mereka itu sudah diwujudkan dengan album IGPL ini. Jadi pengen punya album sendiri gitu maksudnya ya. Jika Tuhan mengizinkan. Sukses buat Bipro ya, buat anak-anak muda di sini. Maju terus ya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul album yang dibawa oleh Bipro hari ini ya? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah CD persembahan dari Bipro, Stay Positive Life. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Sebelum di makeover, kalau jemaat ibadah kipas-kipas. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood,
Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhanlah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Betul ya? Oke. Ya. Nah, kepada Alder sekarang saya mau bertanya, terus apa aja yang kita perbaiki pada gereja ini? Bisa cerita dikit, nak? Ya. Yang kita kerjakan di sana adalah lantainya kan tadinya Kita ada pasang keramik, keramik. ya pasang keramik, kemudian plafon, Ya. ya kemudian terasnya juga kita keramikin. Ya, oke. Terus kemudian rumahnya, Iya, pastori. pastorinya. Oke. Ya. Oke, good. Nah, Pak Stefanus, dampaknya apa Pak setelah gereja Anda terpilih kemudian di makeover? Apakah ada perbedaan pada jemaat mungkin, warga sekitar, cara mereka meresponi terhadap gereja Bapak? Ya, luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Ada 3 dampak yang saya lihat. Pertama-tama terhadap kami sebagai gembala sidang suami istri, Ya. sehingga beban yang begitu berat itu sudah hilang, seperti gunung itu sudah hilang, begitu lega, dan kami begitu fokus untuk meneliti, menyiapkan makanan, domba-domba makanan untuk jemaat, makanan firman Tuhan untuk jemaat. Ya, dampak yang kedua yaitu sidang jemaat ini lebih semangat lagi. Ya, kalau tadinya sebelum di makeover, kalau jemaat ibadah kipas-kipas. Oh. Ya, kalau ibadah Biston ya harus pakai tikar karena ini kan kotor lantainya. Ya, sekarang ya jemaat sudah enak beribadah dan mereka lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan dampak yang ketiga yaitu terhadap masyarakat sekitarnya, ya di mana masyarakat sekitar bisa merespon dengan baik dan mereka kaget juga. Oh, kenapa ini dengan cepat sekali? Biasa sebelumnya lambat sekali, begitu cepat ya. Dan akhirnya masyarakat bisa merespon dengan baik, terutama dengan adanya program Adikku Sayang ini, sehingga anak-anak yang ada di sekitar sana bersama anak-anak jemaat ya dapat diperdayakan untuk meningkatkan kualitas. Jadi mereka berharap untuk ada sesuatu hal lagi yang dilakukan gitu. Iya. Beriman. Oke. Terus kemudian? Ya. Nah, terus kalau dari segi bangunannya sendiri, terutama yang di pastori itu bagaimana sekarang jadinya gitu, Alders? Pastori sekarang sedang dalam pengerjaan ya. Kalau gereja sih udah selesai, keramik udah terpasang, pintu-pintu jendela pun sudah terpasang. Oh, jadi dulu nggak ada pintu, nggak ada jendela ya? Jadi cuma bolong gitu ya, aja? Jendela terutama ya bolong. Ya. Nah sekarang pastori sudah diselesaikan dengan baik juga. Good. Kita akan lihat videonya aja deh. Ya. Tentunya pemirsa sudah nggak sabar ingin melihat seperti apa sekarang jadinya ya. Mari kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Selasa 24 Februari 2015, keluarga besar GPT Petra Manganitu kembali memiliki harapan baru karena akhirnya kerinduan mereka terjawab. Dipimpin oleh Alders Daniel Panebaren selaku koordinator lapangan Church Makeover, diadakan ibadah singkat dalam rangka terpilihnya GPT Petra Manganitu sebagai proyek CMO ke-26. Pemasangan keramik pada lantai merupakan simbolis dimulainya proyek CMO ini. Adapun bagian-bagian yang direnovasi dalam proyek CMO 26 ini yaitu pemasangan keramik pada lantai, pemasangan plafon, serta pemasangan jendela dan pintu gereja. Bahkan Anugerah Ministries juga ikut merenovasi pastori bagi pendeta Stefanus Fehuzi Zebua.
Setelah melewati proses pembangunan hampir 1 tahun, akhirnya pada Minggu 24 Januari 2016, proyek Church Makeover ke-26 GPT Petra Manganitu telah siap untuk diresmikan. Suatu kehormatan buat kami pada sore hari ini boleh berada di sini. Suatu kesempatan yang baik untuk saya bersama dengan istri saya dan Ibu Wisya boleh berada di tempat ini. Dan pesan daripada yayasan kami adalah supaya gereja ini pada waktu setelah diserahkan dapat berfungsi dengan maksimal. Saya akan mengunjungi peta ini pada tanggal 24 Januari 2016 dalam program Church Makeover ke-26. Kami menyatakan gereja Pantai Kosta Tabernakel Jemaat Petra di Manganitu hari ini kami buka. Haleluya. Puji Tuhan, segala puji hormat, kemuliaan, dan Tuhan. Acara peresmian dimulai pada pukul 17 WITA. Meskipun panitia acara mengemas acara yang cukup sederhana, namun ada sukacita yang besar bagi kami tim Anugerah Ministries karena acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan grup musik bambu yang merupakan ciri khas suku Sangihe. Bahkan sempat juga anak-anak calon dari program Adikku Sayang yang ikut memberikan kesaksian pujian. Dihadiri pula oleh Dr. Wisya Makagansa Rompis, istri dari Bupati Kepulauan Sangihe. Selamat bagi hamba Tuhan, Stefanus Zebua bersama istri dan keluarga, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat. Serta Dev Rompis, camat dari Manganitu. Bahkan Bupati Kepulauan Sangihe, Dr. Andes HR Makagansa, ikut memberikan sambutan yang dibacakan oleh Kepala BP4K Kabupaten Sangihe, Insinyur Hasalindeho, karena beliau berhalangan hadir. Tetapi hal ini menambahkan sukacita bagi jemaat GPT Petra Manganitu. Bagi saya saat ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan karena dapat bertatap muka dengan jemaat sekalian sehubungan harmoni sukacita ini. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan yang telah menyertai kerja keras dan perjuangan dari seluruh warga jemaat ini. Dalam acara tersebut, Pastor Daniel Henrata dan Pendeta Stefanus Fauzi Zebua menandatangani prasasti sebagai simbolis peresmian CMO ke-26 ini. Ya, puji nama Tuhan dalam nama Yesus. Setelah peresmian, acara dilanjutkan dengan ibadah bersama dan pembagian firman Tuhan oleh Pastor Daniel Henrata. Sesuai dengan nama gereja tersebut, firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 18. Bahwa bukan hanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Betul ya? Petrus juga mengkhianati Yesus. Bagaimana mungkin kalau kita mengandalkan iman kita atas Kristus, atas Petra? Bapak Ibu sekalian, andalkan iman saudara atas Kristus Yesus. Dialah permulaan yang teguh. Dialah sumber dari
Kiranya kemuliaan Tuhan semakin dipancarkan lewat pelayanan GPT Petra Manganitu. Terima kasih kepada partner dari Anugerah Ministries yang telah membantu proyek ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Visi Tuhan akan diberikan kepada anak-anak ini sehingga nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Sepuluh tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Hari ini kita berbicara tentang Church Makeover bagian yang ke-26. Nah, Pak Stefanus, seperti biasa kita selalu akan melaporkan kegiatan yayasan nih Pak ya. Selain Church Makeover kita juga punya program-program yang lainnya. Hari ini kita mau melaporkan program beasiswa kita, Adikku Sayang. Nah, bagaimana perkembangannya Daniel? Tahun ajaran lama sudah berlalu ya, tahun ajaran baru dimulai. Masih dalam visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyekolahkan 1.000 anak ya. Hashtag 1.000 anak bisa. Ya, jadi pemirsa sekalian, ini sangat luar biasa sekali. Pada waktu di akhir ajaran tahun yang kemarin, kami mempunyai suatu janji kepada anak-anak ini bahwa kami akan mengajak mereka untuk pergi ke field trip. Ya, kenapa field trip, Deb? Karena field trip ini adalah suatu cara yang paling efektif untuk membawa seorang anak untuk melihat dunia dan sehingga mereka akan mempunyai suatu pikiran yang terbuka. Mereka tidak akan menjadi seperti katak dalam tempurung untuk melihat kondisi mereka terus-menerus karena maaf kata kebanyakan daripada anak-anak ini mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Sehingga pada waktu kita ajak mereka untuk pergi melihat hal-hal yang luar biasa di dunia luar, yang bahkan di Indonesia kan banyak hal-hal yang menarik sekali gitu ya. Seperti Candi Borobudur, kota besar, pabrik gitu ya. Dan ini akan membuat pemikiran mereka menjadi terbuka dan akan menstimulasi untuk mereka bisa mempunyai mimpi dan visi Tuhan akan diberikan kepada anak-anak ini sehingga nama Tuhan juga akan dipermuliakan pada waktu mereka besar. Ya. Dan tahun ajaran kemarin 475 anak ya yang sudah kita berikan tentunya beasiswa. Terima kasih juga kepada setiap pemirsa sekalian yang sudah memberikan support dan juga kepada para partner yang sudah memberikan support. Karena kalau nggak ada yang support tentunya nggak bisa jalan ini ya. Di 43 center yang tersebar di seluruh Indonesia ada prestasi-prestasi yang sudah dibukukan nih ya. Saya akan bacakan beberapa. Ada Michael Parsaoran dari Mustika Jaya. Ranking pertama di kelasnya, nilainya 88,16. Ada Gabriel Astrasinaga dari Tulang Bawang, ranking pertama di sekolahnya dengan nilai 91,11. Kemudian murid dengan nilai paling tinggi dari seluruh Anugerah Learning Center, dari seluruh program beasiswa Adikku Sayang seluruh Indonesia ya, ada 475 anak. Nilai tertinggi dimenangkan oleh Samuel Kevin Tambunan dari Mustika Jaya dengan nilai 94,5. Kemudian yang kedua, penghargaan kedua, murid paling berkembang ya. Ini dimenangkan oleh Iren Mewin Lauli dari Hilimbawa Nias. Ya, nilainya pada saat dia pertama kali bergabung dengan program beasiswa Adikku Sayang, nilainya hanya 79. Kemudian setelah bergabung nilainya naik 12 poin menjadi 91. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kemudian ada juga penghargaan murid paling rajin ya, yang nggak pernah bolos, yang selalu datang tepat waktu untuk baik ambil nutrisi maupun untuk bimbingan belajar ya, dimenangkan oleh Ervin Nainggolan dari Tambun, Bekasi. Nilainya 87,9. Selamat kepada murid-murid Adikku Sayang yang sudah berprestasi tahun ini ya. Seperti apa keceriaan mereka? Mari kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini.
Selasa 22 Desember 2015, Anugerah Ministris bersama murid-murid yang tergabung dalam program Adikku Sayang Jakarta dan Bekasi kembali melaksanakan field trip. Kali ini field trip diadakan di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan. Hari itu sebanyak 103 anak yang mengikuti field trip. Berpartisipasi juga para ketua center serta beberapa orang tua murid dari program Adikku Sayang. Adikku Sayang, luar biasa. Madam sini ya, 4 baris. Tiba di Museum Satria Mandala, kami memulai perjalanan eduwisata tersebut. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi adik-adikku sayang. Selamat datang di Museum Satria Mandala. Dipandu oleh guide dari museum, kami mulai diarahkan menuju miniatur-miniatur yang menceritakan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam museum tersebut, murid-murid Adikku Sayang dapat menemukan koleksi senjata, mulai dari senjata modern sampai yang ada di masa lampau, seperti rudal, torpedo, tank, bahkan pesawat tempur. Murid-murid Adikku Sayang sangat senang karena diperbolehkan berfoto sambil menaiki tank-tank tersebut. Bahkan, ambasador dari Adikku Sayang, Christabel Marbun, ikut bermain bersama murid-murid Adikku Sayang. Hari ini kita ke Museum Satria Mandala. Setelah berkeliling museum selama hampir 2 jam, kami sempat bertanya kepada beberapa peserta field trip. Ternyata mereka memperoleh banyak pengetahuan baru. Hari ini field trip ke Museum Satria Mandala. Saya senang sekali karena dapat mengenal lebih jauh perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa di antara mereka bercita-cita menjadi TNI. Nama saya Ferdi, saya ingin jadi tentara. Kenapa? Karena saya ingin melindungi bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah dari negara lain. Kemudian dari museum kami meneruskan perjalanan menuju McDonald's Sarina. Di sana kami makan siang bersama dan juga ada permainan menarik. Biru 5 biru 6.000. Ada firman Tuhan juga dari Pastor Daniel Henrata yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalian harus percaya kalau kalian punya mimpi, kalau kalian sekolah dengan baik, ya, kemudian kalian berdoa, maka tidak ada yang mustahil. Setelah itu, Pastor Daniel mengundang salah satu sponsor, Ibu Merianti, untuk memberikan piala bagi murid Adikku Sayang yang berprestasi sepanjang tahun 2015. Sebelum pulang, tidak lupa ada pembagian goodie bag. Jadi, mereka bukan hanya menerima pengetahuan yang baru, namun juga mendapatkan hadiah Natal. Terima kasih kepada setiap partner dan sponsor dari Anugerah Ministris yang telah mendukung program Adikku Sayang, sehingga field trip ini dapat terlaksana. Dukungan dari Anda memberikan inspirasi dan sukacita bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Adikku Sayang. Ada satu kitab Wahyu mengatakan, kalau Tuhan membuka pintu, tidak akan ada satu orang pun yang akan sanggup menutupnya. Sepuluh tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministris. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministris yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministris. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling
Masih dalam Good News Program, sebelum ditutup oleh pembawaan firman Tuhan, pemirsa saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang mengirimkan SMS kepada kami. Shalom Pak Daniel dan Ibu, setahun yang lalu saya minta didoakan agar memiliki rumah bersama anak saya. Sekarang saya sudah mempunyai rumah sendiri. Amen. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Tuhan tetap bekerja. Sampai dengan hari ini Tuhan bisa menggunakan banyak cara untuk memberkati umatnya. Ada yang melalui uluran tangan dari orang lain, tapi ada juga yang Tuhan kasih berkat secara langsung, ya, apapun bentuknya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang masih bergumul sampai dengan hari ini memerlukan bantuan doa, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Oke, silakan Daniel. Ya, terima kasih Pak Stefanus kunjungannya ke Good News Program. Ya. Kami sangat diberkati sekali dan juga Alders. Ya, terima kasih Keep up the good work. Oke, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Mazmur 126. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Benar pemirsa sekalian, pada waktu kita menabur, ya, pada waktu kita bekerja di ladang Tuhan, pada waktu Tuhan mengizinkan adanya proses gitu ya di dalam kehidupan kita, pada waktu doa kita belum terjawab, rasanya susah sekali gitu pemirsa sekalian ya. Rasanya kita mau menggunakan kekuatan kita, kepandaian kita, bahkan kita berdoa segenap tenaga, kita berpuasa untuk mengarah ke sana. Nah pemirsa sekalian, kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan disebut dengan kairos. Nah, pemirsa sekalian, dalam kehidupan Anda, mungkin saat ini Anda yang menyaksikan acara program ini, di antaranya ada pula tentunya, saya percaya para hamba-hamba Tuhan Gembala Sedang yang bahkan sudah mengirimkan proposal kepada kami. Ya, dan mungkin Anda bertanya, kenapa kok belum dijawab? Kenapa kok belum ada jawaban? Kenapa kok belum ada terobosan? Nah, pemirsa sekalian, tunggu waktunya Tuhan. Atau mungkin di antara Anda juga ada yang berkata, Pak, saya sedang sakit, bertahun-tahun tidak sembuh. Tunggu waktunya Tuhan, percaya bahwa Tuhan baik. Ya. Kemudian Anda juga berkata, Pak, keluarga saya belum mengalami pemulihan. Tunggu waktunya Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, saya percaya di antara Anda sekarang ini juga perkenanan Tuhan terjadi. Saya ucapkan kairosnya Tuhan terjadi. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu. Dan firman-Nya mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion ini menggambarkan yaitu orang-orang Israel. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa keadaan kita ini loh seperti orang yang sedang mimpi. Kita jiwit tangan kita jiwit pipi kita. Bener enggak nih saya lagi mengalami kemurahan Tuhan. Kok kayaknya seperti orang bermimpi. Pada waktu Pak Stefanus bersama dengan istrinya mereka nggak berhenti berdoa. Tetapi mereka berhenti menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan ekspektasi kepada manusia. Tetapi mereka berserah total, ya, surrender all kepada tangan Tuhan. Dan justru kerap kali pemirsa sekalian, kami mendengar dan bahkan menyaksikan pada waktu kita masuk dalam suatu fase seperti itu, bahwa ternyata Tuhan kemudian mulai berkarya dengan cara yang besar. Di dalam ada satu kitab Wahyu mengatakan, kalau Tuhan membuka pintu, tidak akan ada satu orang pun yang akan sanggup menutupnya. Demikian pula kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak akan ada satu orang pun yang akan dapat membukanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tentunya pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Jadi artinya pada waktu hidup saudara sekalian pemirsa dipulihkan oleh Tuhan, akan ada satu pernyataan bukan dari diri Anda bahwa Tuhan menyertai engkau, tetapi akan ada satu kesaksian dari orang-orang lain bahwa Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kepada siapa orang-orang ini? Kepada pemirsa sekalian. Ya. Kemudian Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pemirsa sekalian, siapa yang mau bersuka cita bersama dengan kita sekalian? Ya, katakan amin pemirsa sekalian. Saya berdoa pada saat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa biarlah ada kekuatan Tuhan. Kami percaya sekali ada kasih karunia Tuhan, ada grace-nya Tuhan yang akan mensustain, menopang kehidupan Anda. Kita tahu bahwa banyak orang memang percaya dan berkata bahwa kondisi ekonomi lagi sangat susah.
pengusaha-pengusaha lagi mengeluh, US dollar lagi sangat tinggi, kondisi geopolitik bahkan mungkin tidak terlalu baik, bahkan kondisi ekonomi dunia juga kurang menjanjikan. Tetapi dengar baik-baik pemirsa sekalian, kita tidak hidup menggunakan prinsip ekonomi dunia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan kita menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu mari kita sepakat sekarang. Doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus. Maka dia berkarya buat kita. Pejamkan mata saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemirsa sekalian. Siapapun mereka yang lagi berharap kepada Engkau. Berharap total sepenuhnya. Kami percaya akan kasih karunia-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu melawat kehidupan kami. Kami ucapkan Kairos-Mu terjadi Bapa. Bukan atas kehendak kami tetapi kehendak-Mu terjadi. Di bumi seperti di surga. Bagi Anda yang sakit sekarang percaya. Dengan bilur-bilurnya Yesus. Aku lepaskan kuasa kesembuhan. Sembuh pemirsa sekalian. Sembuh dengan bilurnya Yesus. Engkau sembuh. Bagi engkau yang sedang menantikan. Anak-anak yang mungkin belum lahir daripada rahimmu yang dokter katakan bahwa engkau mandul. Sekarang juga di dalam nama Yesus akan ada anak-anak ilahi yang akan mulai ditanamkan dalam benih rahim. Yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dengan bilurnya Yesus rahimmu sembuh. Kondisi spermamu akan sehat dalam nama Yesus. Kondisi keuanganmu akan dipulihkan. Bisnismu Tuhan akan memberikan inspirasi-inspirasi. Ada suatu visi-visi yang Tuhan berikan hal-hal yang baru di dalam masa-masa sukar ini. Terima pemirsa sekalian. Hikmat yang melampaui pengalaman. Melampaui semua kesukaran dunia yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati hidupmu. Engkau kepala pemirsa. Engkau bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Terima berkat. Terima. Terima kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Dan mengucapkan syukur. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan. Amin. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Saya percaya pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendratana. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net ataupun di fanpage kami Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.